Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bu Iso, Bu Ane dan Pak Gugi. Siang Bu. Ya, mungkin pertemuan kita kali ini kita mau mempraktekkan coaching ya di modul 2.3, di mana saya dan Bu Isok sebagai observer dan Bu Ana sebagai coach dan juga Pak Gugi sebagai coachingnya. Nah, dari praktek coaching ini ada beberapa kompetensi inti yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu kehadiran penuh ya, dimana kehadiran itu menumbuhkan atau kemampuan untuk bisa hadir secara utuh, mungkin dari gestur, dari percakapan gitu ya. Kemudian juga mendengarkan aktif, kemampuan untuk fokus pada apa yang dikatakan atau yang dikatakan coach gitu ya. Jadi permasalahan yang coach munculkan mungkin coach juga harus mendengarkan penuh. Yang terakhir yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Dari percakapan itu ada kata kunci sehingga memunculkan pertanyaan berbobot yang merupakan hasil mendengarkan yang bersifat terbuka sehingga coach bisa menemukan solusinya atau ide-idenya gitu ya. Selain itu juga adanya alur tirta dalam praktek coaching ini. Mungkin untuk lebih tepatnya silahkan Bu Ana sebagai coach dan Pak Gugi sebagai coachnya. Silahkan Bu Ana. Ya baik, terima kasih Bu Yanti, Bu Isok. Saya mulai untuk praktek diskusinya. Assalamualaikum Pak Gugi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Bagaimana nih kabarnya? Kelihatan agak kurang sehat Iya, ya? ini Bu lagi agak sedikit menurun kesehatan saya karena aktivitas yang berlebih, mungkin karena pola makan juga yang kurang baik ya. Kebetulan kemarin banyak kegiatan. Sebetulnya saya pengen ketemu Ibu dari dulu, cuman saya kemarin nggak sekolah beberapa hari akibat kesehatan saya kurang baik. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah saya kebetulan dalam keadaan sehat. Ya nih Pak Gugi, kemarin Pak Gugi sempat yang menghubungi saya, cuman rencana awal kita bertemu tidak jadi ya, karena betul. Pak Guginya lagi kurang enak badan. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu meskipun memang Pak Gugi belum begitu full ya kesehatannya, tapi mudah-mudahan bisa diberi kesehatan. Amin. Terus Pak Gugi. Ya, jadi gini Pak Gugi, kemarin tuh Pak Gugi ingin bertemu dengan saya tuh, kira-kira ada yang mau diomongin? Apa yang mau diomongin ya? Jadi gini Bu ya, saya kemarin waktu di kelas 10 itu 10G ya, emang udah beberapa kali melaksanakan pembelajaran di 10G ya. Ada beberapa anak yang selalu memakai jaket di kelas ya, padahal dalam kesepakatan kelas kan itu tidak diperbolehkan ya memakai jaket dalam kelas, atau bahkan di luar kelas pun selama di lingkungan sekolah itu tidak boleh menggunakan jaket. Salah satu kesepakatan kelas itu seperti itu. Jadi Pak Gugi bertemu dengan saya ini karena Pak Gugi ingin membahas tentang siswa yang memakai jaket ketika di kelas ya, sedangkan itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas ya gitu. Betul. Nah, kira-kira nih apa sih yang selain itu, apa penyebab siswa tersebut memakai jaket? Kira-kira apa yang menurut Pak Gugi? Saya sudah panggil loh ya, ada sekitar 5 orang Bu, ada cewek ada cowok juga. Yang cewek itu emang betul-betul sakit ya, karena dia itu ada orang tuanya juga sudah berkoordinasi dengan wali kelas, dan dia itu tidak bisa lepas, kalau kondisinya lagi ngedrop tidak bisa lepas dari jaket ya. Dan ada beberapa orang anak ya yang dia itu sehat, sebetulnya sehat dan tidak mau menahan sedikit dingin, walaupun kita tahulah bahwa di lingkungan kita kan udaranya dingin ya Bu ya, tidak seperti di kota ya, agak hangat gitu. Sebetulnya di sini dingin, namun yang saya tanyakan ke anak tersebut, ketika dia pakai jaket tersebut
padahal tidak sakit, tidak karena pengen gaya lah Bu ya anak zaman sekarang. Tapi nggak jadi masalah sih kayak misalkan kau dipakai jaket di luar sekolah kan, karena sekolah juga mereka menggunakan transportasi motor dan sebagainya itu dingin ya, tapi atas kesepakatan dan perjanjian di kelas kita tidak memakai jaket. Nah ada salah satu itu emang gonta ganti jaketnya ya, pengen memperlihatkan bahwa jaketnya itu branded ya, jaketnya ganti-ganti, yang saya pikir rasanya itu mahal juga sih jaket tersebut. Tapi kan di sini tujuan kita untuk keseragaman ya Bu ya, tidak ada yang si kaya, tidak ada yang miskin, jadi untuk seragam semua menggunakan putih abu gitu. Gitu. Oh, jadi Pak Gugi memang sudah menanyakan ya kepada Betul. siswa tersebut, dan alasannya bermacam-macam. Yang pertama memang ada siswa yang sakit. Betul. Dan tidak bisa melepas jaketnya. Yang kedua karena sebetulnya tidak tahan dingin, padahal siswa tersebut mampu sih menahan gitu. Dan saya juga sebetulnya sudah memberikan penjelasan pada mereka bahwa kalau tidak bagus juga ketika kita selalu menggunakan jaket ya. Pertama keseragaman tidak bagus lah dilihatnya. Yang kedua juga berpengaruh juga sih terhadap kesehatan saya kira, karena si imunnya itu tidak digunakan sebagaimana mestinya. Kalau kita mampu menahan rasa dingin sedikit misalkan, jadi si imunnya bisa bekerja dengan baik sehingga seimbang lah gitu, sehingga akan bisa bertahan, tidak mudah sakit gitu. Nah, seperti itu. Setelah Pak Gugi bertanya kepada siswa tersebut dan mendapatkan alasannya, reaksi siswa tersebut seperti apa nih Pak? Setelah Beragam. ditegur ya? Beragam. Ini kan yang kedua kalinya Bu. Dulu mereka itu pas ketika pelajaran olahraga, dia itu malah nggak pakai jaket, tapi pakai seragam, tapi bukan seragam olahraga. Saya juga sudah tegur, dan alhamdulillah pas kemarin pertemuan sebelum ini di lapangan dia sudah menggunakan seragam olahraga, dan reaksinya ya alhamdulillah sebetulnya sudah ada perubahan sih ya. Cuman karena si anak tersebut udah beberapa kali, jadi saya juga sebetulnya tidak henti-henti, tapi untuk mengingatkan, cuman nggak tahu kenapa si anak tersebut pakai aja. Kalau misalkan ada pun lepas dari kontrol saya ketika jauh, dan saya tanyakan lagi ke guru yang lain, dia memakai jaket lagi gitu. Jadi Pak Gugi sudah melakukan sudah bertanya, terus sudah meminta siswa untuk melepas, dan siswa tersebut memang sudah menuruti apa yang Pak Gugi katakan. Nah, selain dengan menegur, kira-kira ada cara lain tidak supaya bisa melepas jaketnya dengan betul. Saya sudah berkoordinasi dengan kepala sekolah, dan kita juga sudah memberikan suatu survei kepada siswa dan juga kepada orang tua. Pertama saya memberikan survei melalui grup orang tua siswa, dan bagaimana sih keinginan siswa supaya bisa tetap seragam gitu kan ya, dan beragam si anak. Tapi kebanyakan dari mereka itu, dari hasil survei ya Bu ya, itu menginginkan ada jas alma mater dari kita, jadi pengadaan jas alma mater gitu ya, seragam di luar seragam, jadi pakai jas gitu ya, biar menahan dingin juga. Kalau misalkan gerah bisa dibuka, tapi tidak mengurangi keseragaman di sekolah kita gitu Bu ya. Yang pertama itu. Yang kedua, saya juga memberikan survei kepada orang tua, bagaimana kesanggupan orang tua untuk membeli jas alma mater tersebut gitu. Jadi kan Pak Gugi ini sudah ada tindak lanjut ya, bukan hanya ditegur oleh Pak Gugi, tapi Pak Gugi berkoordinasi dengan kepala sekolah, juga dengan orang tua, dan ada alternatif lainnya selain jaket, yaitu memakai jaket alma mater. Nah, kira-kira nih Pak Gugi,
ini kan sudah disampaikan kepada orang tua. Betul. Reaksi dari orang tua serta kepala sekolah sendiri seperti apa mendengar alternatif ini? Alhamdulillah kalau dari Bapak Kepala Sekolah sudah merespon dengan baik. Silakan ambil langkah ke depan seperti apa, dan saya juga sudah berkomunikasi dengan orang tua setelah setelah ada survei ke orang tua, dan mereka antusias sekali ya, daripada dibelikan banyak ya si anak yang ada berada gitu kan, pengennya jaket-jaket yang branded ternyata mahal. Kalau ini kan terjangkau, semua bisa bisa membelinya saya kira, dan ini juga atas kesepakatan. Kalau sudah ada kesepakatan dengan orang tua kan kita gampang ya, tidak ada tidak ada sesuatu yang nanti bermasalah mungkinnya seperti itu. Jadi untuk menyikapi siswa supaya tidak memakai jaket itu yaitu dengan membeli jaket alma mater untuk seluruhnya. Dan ini sudah Pak Gugi bincangkan atau obrolkan dengan kepala sekolah dan dengan orang tua murid. Nah, kira-kira kalau misalkan sudah pada setuju, kapan nih realisasi akan diadakannya jaket tersebut? Ada rapat orang tua di sekolah atau seperti apa? Iya, sebelum ini kan kalau rapat nanti juga akan ada rapat ketika pas tahun ajaran baru, insya Allah sebentar lagi. Tapi sebelumnya saya bikin sayembara dulu, bukan sayembara. Jadi si desainnya itu dibikin oleh siswa sendiri. Jadi nanti siapa yang jadi juara, terus polling terbanyak itu yang akan dijadikan desain untuk angkatan ini gitu. Jadi semua kan itu dari siswa juga, idenya dari siswa, kreasi siswa juga. Yang juara dihargai dengan diberikan penghargaan dengan desainnya itu dipakai oleh seluruh siswa gitu. Ide yang bagus sekali tuh Pak Gugi. Jadi Pak Gugi akan mengadakan sayembara untuk pembuatan desain jas alma mater ya. Betul. Nah, kira-kira pembuatan jas alma mater ini efektif tidak untuk siswa yang bandel tadi yang kata Pak Gugi? Kira-kira efektif tidak nih? Kalau ini saya kira ya efektif, karena apa yang menjadi alasan mereka karena kedinginan dan sebagainya itu sudah terpenuhi alasannya. Jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak berseragam ya, atau jadi pakai hoodie atau pakai jaket di luar jaket resmi di sekolah gitu. Nah, iya benar sekali. Karena mungkin jas alma mater ini juga bisa dipakai di dalam kelas ya, karena yang jadi permasalahan tadi adalah siswa ini memakai di dalam kelas. Jadi kalau misalkan jas alma mater di dalam kelas pun bisa dipakai gitu ya. Ya benar. Oh, itu luar biasa sekali ya. Ya seperti mahasiswa juga kan pakai jas dan ini tapi digunakan di siswa, dan emang saya lihat di beberapa sekolah juga emang seperti itu. Ya, itu ide yang bagus sekali. Tidak hanya pengurus OSIS, tidak hanya pengurus MPK yang menggunakan jas itu, tapi seluruh siswa menggunakan jas. Ya benar, dari permasalahan siswa yang tidak mau lepas jaket, akhirnya Pak Gugi bisa menemukan ide yang luar biasa sehingga tercetuslah pembuatan jas alma mater untuk seluruh siswa gitu ya. Jadi dengan pembuatan jas alma mater itu akan efektif untuk siswa terutama yang bandel, sehingga mereka masih bisa memakai atau bergaya dan dengan seragam gitu ya. Selain itu juga Pak Gugi akan mengadakan sayembara untuk siswa yang membuat desain, dan itu merupakan apresiasi yang luar biasa untuk siswa karena siswa akan merasa bangga seperti itu ya Pak Gugi. Nah, tadi kan Pak Gugi berencana akan diadakannya pada tahun ajaran baru ya Pak Gugi. Nah, kira-kira persiapan untuk rapat tersebut apa saja nih Pak Gugi? Persiapannya selain ini kan ini kelas 10 ya, yang lulus kelas 10, dan nanti juga pas beliau kelas 11 dan selanjutnya itu selain membicarakan tentang keseragaman juga tentunya penyampaian dari pihak sekolah bagaimana keadaan anaknya di sekolah seperti itu, misalkan nilainya bagaimana, terus sikapnya bagaimana, nanti akan menjadi suatu evaluasi bersama, karena
harus ada juga kerjasama antara guru dan orang tua khususnya untuk memajukan si anak didik kita gitu. Kerjasama. Ide yang bagus ya Pak Budi, karena memang ketika kita ingin mendisiplinkan siswa, kita tidak bisa bekerja sendiri, dan Pak Budi melibatkan guru beserta orang tua dan tentunya kepala sekolah, itu hal yang luar biasa sekali. Kalau begitu nanti saya pengen tahu nih Pak Budi, hasil akhirnya seperti apa gitu Pak Budi ya. Ya. Juga akan Ibu bisa lihat sendiri ya Bu ya, insya Allah terobosan ini mudah-mudahan menjadikan siswa lebih disiplinnya lebih bagus lagi, dan kita untuk keseragaman di sekolah itu keindahannya lah lebih bagus lagi gitu. Ya oke lah, kalau gitu nanti saya tunggu hasil dari rapat orang tua bersama Pak Gugi ya. Ya, insya Allah. Ya, nanti saya tunggu kabar dari Pak Gugi. Jadi yang terakhir nih Pak Gugi, saya mau bertanya, bagaimana sekarang perasaan Pak Gugi setelah kita berbincang-bincang nih? Adakah sesuatu hal yang bisa Pak Gugi ungkapkan? Dengan setelah kita berbincang dengan Ibu, kebetulan pengennya kemarinnya bukan saya sakit, saya jadi merasa agak lega gitu Bu ya, karena setelah berbincang dengan Ibu saya juga anehnya Bu jadi ada gitu, walaupun saya sudah tadinya saya melangkah cuma satu langkah lah gitu, sekarang menjadi lebih dari langkah, bahkan saya pengennya lari lah setelah ini mungkin. Alhamdulillah kalau gitu ya Pak Gugi, mudah-mudahan ini menjadi apa ya, terobosan yang baru untuk Pak Gugi, dan ini juga menjadi pembelajaran bagi saya gitu Pak Gugi. Selamat ya Pak Gugi, mudah-mudahan rencananya sukses dan hasilnya maksimal. Itu Pak Gugi, bagaimana ada hal yang lain Pak Gugi? Terima kasih Bu, saya sudah agak jadi lega lah untuk berbicara dengan Ibu, sudah juga sudah menemukan solusi saya sendiri sebetulnya dari pertanyaan-pertanyaan Ibu tadi. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Terima kasih nih Bu ya. Ya, sama-sama Pak Gugi, alhamdulillah bisa ya. Berbicara dengan Ibu gitu. Ya, alhamdulillah Pak Gugi. Jadi Pak Gugi sekarang bisa menemukan solusi dari apa yang menjadi pikiran di Pak Gugi sendiri ya. Dan itu membuat saya senang. Terima kasih banyak Pak Gugi. Sampai nanti kita ya bertemu lagi di awal tahun untuk membicarakan tentang hasil dari rencana Pak Gugi ya. Iya Bu. Ya, terima kasih Pak Gugi. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada peserta yang hadir ya pada pertemuan hari ini, di mana kita dibagi-bagi tugas, ada observer 1, observer 2. Tadi observer 1 sudah membuka acaranya, kemudian di sini saya sebagai observer 2 akan mengungkapkan ya mungkin ya hasil pengamatan dari praktik coaching dari Bu Ane sebagai coachnya dan juga Pak Gugi sebagai coachingnya ya. Nah, ada beberapa hal di sini yang akan saya sampaikan terkait dengan pengamatan saya. Yang pertama mengenai kompetensi inti ya, kompetensi inti dari seorang coach ya, seorang coach. Di mana kompetensi inti coach di sini Bu Ane ini sudah melaksanakan kehadiran penuh ya. Bu Ane sudah menghadirkan secara utuh ya pada coach, sehingga Bu Ane ini tadi berbahasa ya, dari bahasa badan, kemudian lagi ada pikiran, hati itu selaras ya, sedang melakukan percakapan. Kemudian juga Bu Ane sebagai coach tadi sudah mampu mendengarkan secara aktif ya. Buktinya tadi apa-apa yang dikatakan oleh coach ya Pak Gugi, Bu Ane itu begitu antusias ya, begitu antusias mendengar sebagai pendengar yang aktif, sehingga alur dari perbincangan antara coach dan coach itu begitu mengalir tanpa ada skenario ya. Kemudian lagi yang ketiga yaitu kompetensi inti dari mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Di sini coach ya Bu Ane juga sudah
mengajukan pertanyaan yang berbobot, sehingga tadi Koci Pak Gugi itu begitu merespon positif setiap pertanyaan dari Bu Ane. Kemudian sehingga si Koci ini mampu menanggap kata-kata kunci ya dari masing-masing keduanya, sehingga ada solusi yang mungkin ya penggalian informasi dari Koci yang sudah berhasil Bu Ane gali. Kemudian lagi dari alur tirtanya, kemudian alur tirtanya itu tadi sudah mencantumkan tujuan ya, tujuan di mana ada tujuan dari Koci ini, Bu Ane dan juga Pak Gugi tadi sudah menyampaikan tujuan. Ada identifikasi masalah, di mana masalahnya ini tadi seperti yang tadi Pak Gugi katakan ya, bahwa ada masalah ya di sekolah Pak Gugi, di mana masalahnya itu ada beberapa siswa atau anak yang ketika di kelas mereka ada yang memakai jaket ya. Nah, ini menjadi permasalahan tersendiri bagi Pak Gugi karena seolah-olah ada pemisah mungkin ya, termasuk kepada kualitas jaketnya, karena ada beberapa anak yang secara ekonomi mampu. Nah, ini takutnya nanti akan menjadi stratifikasi terhadap siswa. Ada siswa yang kurang mampu, ada siswa yang tidak mampu, dan ada siswa yang mampu. Nah, ini ditakutkan gitu ya, kalau misalkan mereka memakai jaket yang berlebihan secara kualitas, takutnya akan menjadi pemicu ya tersinggungnya sebagian siswa ya. Mungkin ini ya identifikasi masalahnya. Kemudian lagi memang tadi permasalahannya itu ada alasan siswa kenapa dia memakai jaket, karena memang sebagian siswa itu merasa dia ke sekolah itu ada yang memakai kendaraan ya, sehingga perlu memakai jaket karena kedinginan ya kalau di dalam kalau memakai kendaraan. Nah, itu identifikasi masalahnya itu sudah jelas ya. Jadi coach itu benar-benar membuat pertanyaan yang bisa memancing coach ya, mengutarakan masalah-masalahnya. Kemudian lagi ada beberapa rencana coach, di mana rencana coachnya itu yang pertama, dia itu akan menegur kepada siswa yang bersangkutan. Siswa yang memakai jaket itu akan ditegur oleh Pak Gugi itu sendiri. Kemudian yang kedua, sebagai langkah atau rencana yang kedua, aksi yang kedua, yaitu Pak Gugi itu akan melaksanakan survei ya, di mana surveinya itu akan dilaksanakan terhadap siswa itu sendiri dan juga kepada orang tua. Dan ternyata hasil dari survei itu membuat kesepakatan ya, mungkin di mana kesepakatannya itu siswa itu akan diberikan alternatif karena diberikan alternatif membuat jaket alma mater ya sebagai solusi untuk siswa yang selalu memakai jaket ke kelas. Dan hasil dari survei itu ternyata merespon positif sekali ya, responnya itu baik dari kepala sekolah, guru maupun peserta didik itu sendiri ya, sehingga realisasinya Pak Gugi itu akan melaksanakan aksi untuk rencana tersebut, insya Allah katanya akan dilaksanakan pada tahun ajaran baru ya, dimana sesuai dengan rencana aksi Pak Gugi itu mau memberikan sayembara terhadap siswa yang bisa mendesain jaket itu. Kalau misalkan di antara siswa yang paling bagus mendesainnya itu akan diangkat hasil karyanya, kemudian akan dijadikan sebagai master dari pembuatan jaket itu ya. Nah, di sini Pak Gugi jadi sudah melakukan aksi, dan juga aksinya itu sesuai dengan rencana ya. Nah, di sini untuk coachnya itu saya rasa dari keseluruhan ya, baik dari kompetensi inti maupun dari alur coaching sesuai dengan alur tirtanya itu sudah memperlihatkan secara jelas ya, bahwa memang secara keseluruhan praktik coaching yang dilakukan Bu Ane dan juga Pak Gugi itu sudah bagus, luar biasa sekali ya. Itu
berdasarkan pengamatan saya sebagai observer ya. Mungkin ada tambahan dari observer yang pertama? Iya, udah cukup Bu. Udah cukup ya. Terima kasih untuk waktunya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Ane ya sebagai coach, Pak Gugi sebagai coach, Bu Yanti sebagai observer, dan saya juga pribadi ucapkan terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Gugi, Bu Yanti, dan juga Bu Ane. Selamat sore Bu. Ya, terima kasih untuk waktunya ya, karena di sini kita mau melaksanakan tugas dari CGP ya. Salah satu tugasnya itu kita mau mempraktekkan coaching ya, dimana di sini ada beberapa orang yang akan terlibat dalam tugas tersebut. Nah, di sini saya sebagai observer pertama, kemudian Pak Gugi sebagai observer kedua, kemudian lagi Bu Ane sebagai coach ya, kemudian Bu Yanti sebagai coachnya ya. Nah, di sini untuk pelaksanaan praktek coaching ini seperti yang kita ketahui bersama ya, bahwa ada 3 kompetensi inti ya dalam pelaksanaan coaching ya. Yang pertama itu ada kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan. Nah, tentunya 3 kompetensi inti ini harus dimiliki oleh seorang coach ya. Nah, dalam kehadiran penuh di sini seorang coach itu harus memiliki kemampuan bisa hadir secara utuh pada coach sehingga badan, pikiran, dan juga hati selaras saat sedang melakukan percakapannya dengan coach. Nah, yang kedua yaitu mendengarkan secara aktif. Nah, di sini seorang coach ini harus mampu untuk fokus kepada apa yang dikatakan atau tidak dikatakan oleh coach ya, sehingga kita bisa menemukan kata kunci ya dari coach. Kemudian yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, ini merupakan hasil mendengarkan secara terbuka ya, sikap kita sebagai coach mendengarkan apa-apa yang dibicarakan oleh coach, sehingga coach ini bisa menemukan solusi dari setiap permasalahan yang ada dalam diri coach tersebut. Nah, tentunya dengan pelaksanaan coaching ini ada cara ya supaya praktek coaching ini berjalan sesuai dengan rencana mungkin yang akan kita rencanakan, yaitu sesuai dengan alur TIRTA ya, dimana TIRTA itu merupakan sebuah akronim ya. T-nya itu adalah tujuan, kemudian I-nya itu adalah identifikasi, kemudian ada rencana aksi, dan juga ada tanggung jawabnya. Nah, di sini coach Bu Yanti dan coach Bu Ane, kemudian coachnya Bu Yanti sudah siap? Siap Bu. Ya, siap Bu. Bisa kita laksanakan sekarang ya mungkin ya. Ya. Terima kasih. Sepenuhnya saya silahkan kepada coach dan juga coach. Ya, terima kasih Bu Iso. Assalamualaikum Bu Ane. Waalaikumsalam Bu Yanti. Apa kabar Bu Ane? Alhamdulillah, lagi bahagia tapi agak sedikit ada yang ingin diungkapkan gitu nih Bu Yanti. Iya. Bu Yanti sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Ane, sedikit agak menurun itunya apa tuh Kesehatannya ya gitu, tapi masih bisa masuk ke sekolah lah gitu ya Bu Ane. Alhamdulillah. Iya Bu Ane, tadi anak-anak nyusul ke kelas gitu ya, katanya Bu Ane ingin bertemu dengan saya gitu, ingin berbincang-bincang gitu ya Bu Ane. Nah, kita ada waktu nih, kan lagi istirahat ya, betul. ada waktu 15 menit nih. Kira-kira ada apa Bu Ane? Seperti ada sesuatu kah gitu atau bagaimana nih? Ya nih Bu Yanti, terima kasih sebelumnya ya untuk waktunya. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan waktu yang singkat ini. Iya. Ini nih Bu Yanti, saya tuh mau bertemu sama Bu Yanti karena ada kebetulan kan saya mengajar di kelas itu ingin siswa bisa
mempunyai rasa percaya diri yang bagus, bisa tampil di depan gitu. Memang siswa-siswa saya tuh mereka pada berani tampil di depan, tapi kadang harus dikasih semangat dulu gitu. Nah, saya pengennya bagaimana sih supaya siswa tersebut tidak usah dikasih semangat juga, mereka bisa tampil di depan seperti yang lainnya, karena yang lain kan ada juga ya yang nggak dikasih semangat tapi mereka tampil. Nah, seperti itu Bu Yanti. Iya. Mungkin yang Bu Ana ungkapkan ingin menumbuhkan rasa percaya diri pada siswa gitu ya. Iya, betul betul Bu. Baik Bu Ana, nih kita punya waktu 15 menit nih gitu. Apa yang dari pembicaraan kita ini, apa yang ingin Bu Ana munculkan di sini dari pembicaraan kita ini? Saya ingin memunculkan atau menemukan hal bagaimana caranya supaya selain dari semangat, siswa bisa berani tampil ke depan dengan rasa percaya diri, seperti itu Bu. Iya, mungkin dari rasa percaya diri, karena anak-anak mungkin berbeda ya Puan ya, gitu, rasa pedenya itu gitu ya. Dari pembelajaran yang Bu Ana lakukan gitu, apa yang kira-kira Bu Ana lihat gitu, dari Bu Ana kan mengajar matematika gitu kan ya, gitu. Nah, kira-kira dari pandangan Bu Ana sendiri gitu, kira-kira melihat anaknya itu seperti apa di kelas lah dalam pembelajaran? Nah, kan ketika saya melakukan pembelajaran biasanya suka ada presentasi ya Bu ya. Iya. Kebetulan ketika presentasi ada beberapa siswa kan berkelompok kalau presentasi ke depan, cuman ada beberapa siswa yang tidak melakukan aktivitas apapun, jadi dia cuman berdiri aja sebagai pelengkapnya saja. Betul, seperti itu. Nah, saya ingin menumbuhkan rasa percaya diri di siswa tersebut Bu, gitu. Iya. Tentunya kan itu ya, kalau rasa pede itu tidak langsung instan ya Bu Ana. Ya, kita tuh sebagai sebagai guru harus multi fungsi gitu ya, memotivator gitu kan ya, menarik gitu, memunculkan ide-ide supaya anak mungkin rasa percaya dirinya tumbuh ya. Nah, dari rasa percaya diri yang mungkin Bu Ana yang tadi Bu Ana sebutkan di kelas gitu kan, adanya diskusi gitu ya. Nah, tadi kan ada siswa yang aktif presentasi gitu, ada juga siswa yang kira-kira tidak hanya pelengkap saja gitu. Nah, kira-kira dari Bu Ana sendiri sebagai guru di situ, di kelas gitu ya, pembelajaran di situ, untuk tahap pertama yang Bu Ana lakukan gitu, di apa nih yang biasa Bu Ana kalau di kelas gitu? Paling mungkin nanti untuk pembelajaran berikutnya saya akan memisahkan anak-anak tersebut ya, supaya mereka punya tanggung jawab sendiri, karena ketika mereka dipersatukan dengan siswa yang punya rasa percaya diri yang bagus, mereka kan jadi merasa udahlah ada yang bertanggung jawab gitu kan. Jadi kemungkinan tahap pertama itu saya akan memisahkan siswa yang percaya dirinya kurang, dibuat dalam satu kelompok gitu Bu, supaya mereka punya rasa tanggung jawab tersendiri. Mungkin seperti itu Bu. Dari tadi dari pemaparan Bu Ana kan tadi ya, dari obrolan kita, salah satunya kan mungkin memunculkan percaya diri itu terlihat kalau Bu Ana membuat satu kelompok untuk berdiskusi ya. Jadi ada anak yang memang terlihat kurang pedenya, ada anak juga yang sudah terlihat percaya dirinya. Salah satunya mungkin tadi Bu Ana menyebutkan untuk memisahkan anak yang aktif dengan yang tadinya mungkin kalau Bu Ana digabungkan, anak yang aktif bisa membawa anak yang pasif ya. Iya, awalnya gitu itu, ya. Betul. Tetapi malah jadi ternyata tidak keenakan gitu ya. Benar, Bu, Nah, jadi sekali. merasa nyaman aja, udah ada yang bisa mungkin ya, seperti ya, itu. Betul. Ya mungkin langkah Bu Ana yang tadi saya dengar, memisahkan anak yang pasifnya itu mungkin ya, supaya terpacu, oh ada tanggung jawabnya, mungkin ya seperti itu. Ya bagus Bu, salah satu cara untuk tadi mungkin memunculkan sikap percaya dirinya gitu ya. Salah satunya dengan pertama tadi Bu Ana adanya pembelajaran presentasi gitu ya. Terus juga memisahkan anak yang pasif dengan anak yang aktif, dan mungkin salah satunya Bu Ana
mencari pembelajaran yang Bu Ana berikan. Ya mau tidak mau Mau dia tidak harus mau, ya. bisa gitu. Jadi bagaimana caranya gitu Bu? Ya. Nah mungkin dari Bu Ana yang tadi, nah dari timbulnya rasa percaya diri yang tadi nih gitu ya, karena Bu Ana menginginkan anak itu pede untuk tampil, entah itu di pembelajaran Bu Ana mungkin atau di hal-hal yang lain atau bagaimana nih? Terus saya maunya ketika anak bisa tampil percaya diri, otomatis kalau dia berani tampil di satu pelajaran, dia juga akan berani tampil di pelajaran yang lain, seperti itu Bu. Jadi yang saya harapkan memang seperti itu, bukan hanya di pelajaran saya saja, tapi dalam Di berbagai bidang mapel-mapel gitu. yang lain gitu ya. Betul. Karena mungkin Bu Ana ini kan wali kelas juga gitu ya. Iya. Nah mungkin salah satunya tadi bisa mengidentifikasi ya, bisa mengidentifikasi anak gitu ya Bu Ana. Iya. Baguslah itu salah satu bentuk memunculkan rasa pede gitu ya. Nah dari yang tadi adanya presentasi gitu ya, supaya anak terlihat keaktifan, terus memunculkan memisahkan anak yang aktif dan pasif gitu. Ada tidak hal yang mungkin yang lebih efektif kalau Bu Ana lihat dari potensi-potensi anak itu? Mungkin selain memisahkan, saya juga akan memberikan tugas perorangan Bu. Tapi tugas perorangannya mau berupa video yang dibuat di rumah, karena dengan begitu kan siswa jadi percaya dirinya tuh lebih tinggi karena tidak ada yang memperhatikan gitu. Jadi mungkin itu alternatif yang lain selain dipisahkan. Betul karena gini ya Bu Ana, kadang anak itu ada yang bisa secara tulisan gitu ya, ada yang ekspresinya itu bisa dari berbagai entahnya tulisan, lisan juga bisa gitu. Mungkin dari situ langkah Bu Ana dengan tugas ada pemberian tugas ya, dengan membuat video gitu ya, sehingga bisa berekspresi sendiri gitu ya. Ya bagus sekali Bu Ana. Salah satunya yaitu tadi ya, dengan memberikan peluang cara alternatif yang untuk memunculkan sebuah kepercayaan diri dari siswa, entah itu dia bisa berbicara, entah dia itu bisa memberikan tugas yang lainnya berupa video, itu salah satunya ya Bu Ana. Saya setuju sih Bu dengan yang dipaparkan Bu Ana gitu ya, karena kalau yang saya lihat memang pembelajaran matematika itu karena kaku ya Bu, karena ilmu pasti gitu ya, kita dengan sekuat tenaga kan memberikan penjelasan, tetapi ingin anak juga kan, kalau presentasi itu tidak hanya mapel-mapel yang hafalan saja gitu ya, tetapi salah satunya juga bisa Bu, matematika dengan membuat alat peraga kan, kayak jaring-jaring gitu kan, nanti itu bisa dipresentasikan oleh anak ke depan gitu. Sebetulnya semua mata pelajaran bisa, bagaimana caranya kitanya aja gitu. Iya betul ya. Ya betul sekali Bu Ana. Untuk memunculkan rasa percaya diri yang tadi Bu Ana sebutkan, tentunya tumbuh itu dengan kita selalu menarik perhatian anak tersebut gitu ya. Mungkin salah satunya dengan tadi Bu Ana bisa membuat presentasi kelompok dengan siswa, kemudian juga memberikan tugas berupa video gitu ya, ataupun dengan alat peraga gitu ya, salah satu aksi Bu Ana mungkin ya, seperti itu. Nah dari pembicaraan kita, nah komitmen yang Bu Ana terapkan di kelas itu seperti apa nih kira-kira? Dari kan Bu Ana menginginkan bahwa anak itu harus percaya diri sih semuanya gitu, apa sih komitmen Bu Ana sendiri gitu? Mungkin ketika masuk ke kelas, saya akan selalu mengingatkan kepada siswa bahwa mempunyai rasa percaya diri itu sangat besar sekali manfaatnya untuk diri kita sendiri ya, terutama gitu. Untuk siswa gitu ya, untuk siswanya. Jadi karena dia akan mempunyai rasa percaya diri itu sangat bermanfaat sekali, bukan hanya saat ini ketika menjadi siswa, ketika nanti dia bekerja pun kan rasa percaya diri memang harus dimiliki ya. Jadi mungkin komitmen saya itu yang pertama, saya akan selalu mengingatkan siswa bahwa rasa percaya diri itu sangat penting, tampil di depan itu sangat penting, karena itu merupakan salah satu hal pokok ketika kita ingin maju mungkin itu Bu. Yang keduanya juga
apa ya, ketika pembelajaran saya akan melakukan kerja kelompok di mana kelompok tersebut nanti hasilnya akan dipresentasikan. Nah itu mungkin akan continue ya Bu, karena kalau sekali mungkin rasa percaya diri anak tumbuhnya turun lagi. iya turun Iya. lagi gitu. Jadi Mungkin ada keterlanjutan Iya, gitu ya, ada gitu sehingga kelanjutannya ya gitu Bu. ya ya bagus sekali Bu Ane. Jadi adanya rasa percaya diri bagi siswa itu banyak sekali ya manfaatnya. Tidak hanya pelajaran yang Bu Ane ampuh gitu anak-anak, tetapi bisa menumbuhkan di pembelajaran-pembelajaran yang lain gitu Iya, ya. betul. Nah, kira-kira yang tadi Bu Ane sebutkan, aksi Bu Ane gitu ya, terus komitmen Bu Ane, kira-kira sudah terlaksana seberapa persen gitu yang Bu Ane? Kira-kira yang sudah dilaksanakan nih, yang telah terlaksana gitu. Mungkin baru 50%. 50% ya. Iya. Salah satunya mungkin dengan yang tadi kan adanya Ada presentasi ya. gitu, presentasi, terus pembuatan alat peraga. Jadi tinggal menaikkan presentasi di percaya diri sebagian siswa aja Sebagian gitu Bu. siswa. Iya. Salah satunya tadi dengan membuatkan video perorangan gitu, ya. Sehingga Bu Anu bisa menilai gitu ya. Nilai. Secara tidak langsung ini anak ada potensinya gitu ya. Ternyata anak yang pasif itu tidak kurang gitu ya, malah timbulnya itu dari berbagai pihak-pihak yang lain gitu ya. Iya betul. Iya Bu Ane, mungkin kalau saya simpulkan nih Bu Ane, karena kita sebentar lagi akan masuk pembelajaran. Kalau saya simpulkan dari obrolan kita kali ini, tentunya Bu Ane tadi timbulnya rasa kegalauan, bagaimana cara memunculkan rasa percaya diri siswa gitu ya, terutama di pembelajaran Bu Ane, di mana rasa percaya diri itu bisa tumbuh, manfaatnya juga akan banyak sekali. Bukan hanya dari pembelajaran Bu Ana, tetapi pembelajaran yang lain juga. Tadi kalau saya simak Bu Ana, salah satunya dengan Bu Ana telah melakukan langkah presentasi untuk menarik minat anak gitu ya. Tidak hanya Bu Ana mungkin ceramah ya, tidak hanya ceramah saja, tetapi mungkin dengan metode yang lain. Salah satunya presentasi yang sudah Bu Ana laksanakan. Kemudian juga dari presentasi itu Bu Ana bisa melihat anak yang pasif dan anak yang aktif gitu ya. Nah, langkah selanjutnya yang Bu Anu akan rencanakan yaitu dari pembuatan video ya. Dari situ saya dukung sih Bu Anu. Ya, memang seperti itu Bu. Salah satu bentuk kita untuk memotivasi anak gitu ya. Tidak hanya kita ceramah saja, tidak hanya kita memberikan tugas-tugas saja, tetapi bisa anak berkreasi dengan sendiri gitu ya. Nah, terima kasih Bu Ana atas obrolannya gitu ya. Ibu yang terima kasih karena dengan bertemu sama Ibu setidaknya bagaimana? Ini nih saya bisa mengungkapkan kegalauan saya gitu. Iya betul. Nah, dari obrolan kita kali ini Bu Ana sendiri nih, kita kan jarang-jarang nih ngobrol, hanya sela-sela waktu kita istirahat gitu ya. Dari tadi Bu Ana mungkin beberapa hari ini bagaimana sih memikirkan anakku supaya pede gitu ya. Bagaimana sekarang Bu Ana sendiri sudah merasa bagaimana nih? Ya alhamdulillah Bu, setelah bertemu dengan Ibu dan kita sharing ya tentang apa yang saya pikirkan, saya bisa mengungkapkan sebetulnya potensi yang ada di diri saya dengan pertanyaan-pertanyaan dari Ibu. Jadi saya bisa mengetahui solusi apa yang harus saya lakukan sehingga saya bisa memunculkan rasa percaya diri di siswa tersebut. Nah, kalau misalkan tanpa bantuan Ibu mungkin ide-ide itu tidak akan muncul begitu saja Bu. Makanya saya akhir-akhir ini galau sekali Bu, pusing. Iya, kita bisa ngobrol ya Bu Ana. Benar Bu, terima kasih ya, terima kasih banyak. Mungkin nanti Bu Ana beberapa hari mungkin Bu Ana akan mempersiapkan untuk siswa ya. Saya ingin juga sharing juga untuk mengevaluasi obrolan kita ya Bu ya. Iya boleh Bu. Rencananya saya ini akan memberikan tugas kepada siswa berupa video tuh di pertemuan berikutnya yaitu di hari Senin. Nantilah kalau misalkan saya sudah berbincang dengan siswa dan memberikan tugas, nanti kan saya akan tahu nih hasilnya seperti apa. Nanti saya
menghubungi Iya. lagi ya nanti Iya kan, untuk iya, berkomunikasi. Nanti kita bisa ngobrol lagi di setelah kita ada piket ya Bu Iya, ya, iya, benar. supaya ya itu tadi menumbuhkan rasa pede anak itu ya Iya. Bu Ana. Saya tunggu deh obrolan selanjutnya Iya, ya siap. seperti ini ya. Oke, nanti saya kabari ya Bu ya. Iya, iya, terima kasih Bu Iya, Ana. Ibu, Karena kita sama-sama. harus Terima masuk kasih. ke kelas masing-masing ya. Iya, tidak Ya. terasa Iya. ini sudah 15 menit Iya, lebih loh iya. Bu. Kita Terima ngobrol-ngobrol kasih, lagi ya Bu Ana. Iya, Ya, baik, terima Bu. kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik ya. Saya amati dari tadi praktek coaching yang Bu Ana dan Bu Ana dan Bu Yanti laksanakan itu luar biasa menurut saya ya. Sangat baik sekali, dimana kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coach itu sudah terlihat di diri Bu Yanti. Bu Yanti menghadapi coachingnya Bu Ana itu dengan hadir penuh ya, mendengarkan ya secara utuh lah ya, sehingga Bu Yanti ini badannya, pikirannya, hatinya selaras ya saat sedang melakukan percakapan tadi. Yang kedua, mendengarkan menjadi pendengar yang aktif ya. Jadi kemampuan untuk fokus kepada coachingnya itu luar biasa baik sekali, sehingga Bu Yanti bisa menemukan kata kunci dari Bu Ana tersebut, begitupun sebaliknya ya, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Saya lihat amati tadi yang bersifat terbuka, sehingga si coach ini Bu Ana itu bisa menemukan solusinya ya, buah dari pertanyaan-pertanyaan Bu Yanti tersebut ya tadi ya. Ada ide dan gagasannya atas permasalahannya, jadi ada solusinya. Dan Ibu Yanti juga telah menerapkan alur tirta, di mana tujuan dari percakapan tadi sudah temukan identifikasi atau peluang apa yang dimiliki ya, kekuatan yang dimiliki Bu Ana dan sebagainya itu telah ditunjukkan, dan juga sampai ada rencana aksi dari Bu Ana dan komitmen atau tanggung jawab dari Bu Ana untuk memecahkan permasalahan yang tadi dibicarakan. Mungkin itu saja ya, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan juga berjalan sebagaimana mestinya ya. Bagus sekali saya Terima lihat. kasih. Terima kasih. Baik, segitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi